Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang hakikat dan sejarah pengetahuan, sumber pengetahuan, dan sikap ilmiah. Sebelum saya menjelaskan tentang hakikat dan sejarah pengetahuan, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama itu ada saya Octavia Raisya, yang kedua ada Ruges Nisamya, yang ketiga ada Tirta Alif Nursyabana, yang terakhir itu ada Arisah. Hakikat pengetahuan. Pengetahuan pada dasarnya adalah keadaan mental atau mental state. Mengetahui sesuatu adalah menyusun gambaran tentang fakta yang ada di luar akal. Ada dua teori untuk mengetahui hakikat pengetahuan, yaitu yang pertama ada realisme. Teori ini mempunyai pandangan realistis terhadap alam. Pengetahuan menurut realisme adalah gambaran yang sebenarnya dari apa yang ada di alam nyata atau dari fakta atau hakikat. Yang kedua ada idealisme, yaitu ajaran idealisme menegaskan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan adalah mustahil. Pengetahuan menurut teori ini tidak menggambarkan hakikat kebenaran. Yang diberikan hanyalah gambaran menurut pendapat atau penglihatan orang yang mengetahui. Selanjutnya ada sumber pengetahuan. Pengetahuan pada dasarnya adalah keadaan mental atau mental state. Mengetahui sesuatu adalah menyusun gambaran tentang fakta yang ada di luar akal. Beberapa pendapat tentang sumber pengetahuan, yaitu yang pertama ada empirisme, pengetahuan bersumber dari pengalaman. Yang kedua ada rasionalisme, yaitu pengetahuan diukur dengan akal. Yang ketiga ada intuisi, yaitu kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Yang keempat ini ada wahyu, yaitu firman Tuhan. Beberapa pendapat tentang sumber pengetahuan secara lengkapnya, yaitu empirisme ini adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa pengetahuan bersumber dari pengalaman, sehingga pengenalan indrawi merupakan pengalaman yang paling jelas dan sempurna. Tokoh utama dalam aliran empirisme ini adalah Francis Bacon, 1210–1292 Masehi, berpendapat bahwa pengetahuan yang sebenarnya adalah pengetahuan yang diterima orang melalui persentuhan indrawi dengan dunia fakta. Pengalaman merupakan sumber pengetahuan sejati. Yang kedua ada rasionalisme, yaitu aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan didukung dengan akal. Manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan merangkap objek. Para penganut rasionalisme yakni bahwa kebenaran dan kesesatan terletak pada ide dan bukunya di dalam diri barang sesuatu. Jika kebenaran mengandung makna, mempunyai ide yang sesuai dengan yang menunjukkan kepada kenyataan. Kebenaran hanya dapat di dalam pikiran kita dan hanya dapat diperoleh dengan akal budi saja. Yang ketiga ada intuisi, yaitu menurut Henry Bergson, intuisi adalah suatu sarana untuk mengetahui secara langsung dan seketika. Unsur utama bagi pengetahuan adalah kemungkinan adanya suatu bentuk penghayatan langsung atau intuitif. Di samping pengalaman oleh indera, setidaknya ada beberapa hal. Intuisionalisme tidak mengingkari nilai pengalaman indrawi, kendati diakui bahwa pengetahuan yang sempurna adalah yang diperoleh melalui intuisi. Yang keempat ini ada wahyu. Wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat perantara para nabi. Para nabi memperoleh pengetahuan dari Tuhan tanpa upaya, tanpa bersusah payah, tanpa memerlukan waktu untuk memperolehnya. Wahyu ini berisikan pengetahuan baik mengenai kehidupan seseorang yang terjangkau oleh pengalaman, seperti latar belakang dan tujuan penciptaan manusia, dunia dan segenap isinya, serta kehidupan di akhirat nanti. Selanjutnya yaitu sejarah ilmu pengetahuan. Sejarah ini ada beberapa zaman. Yang pertama ada zaman prasejarah. Perkembangan pengetahuan dan kebudayaan manusia pada zaman ini dapat kita lihat pada zaman batu. Pada masa itu, pengetahuan bersifat praktis, yaitu yang memberi manfaat langsung pada kehidupan manusia. Contohnya, alat berburu, kapak,
dan tombak yang terbuat dari batu atau tulang hewan. Manusia purba sedikit demi sedikit mendapatkan pengetahuan dari pengalaman. Pengalaman yang dapat akan dianggap sebagai fakta. Kemampuan menulis dan berhitung didasarkan dari abstraksi pikiran. Peramalan sesuatu yang akan terjadi didasarkan pada pengalaman. Yang kedua yaitu zaman Yunani kuno. Pada abad ke-7 sampai ke-6 Masehi, masa ini sering disebut sebagai Great Miracle, keajaiban yang sangat besar. Filsafat lahir pada masa ini. Zaman Yunani kuno dianggap sebagai zaman keemasan filsafat karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide atau pendapatnya. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat karena saat itu tidak mempercayai mitologi dan lebih rasional. Tidak menerima pengalaman dengan sikap mentah-mentah begitu saja, melainkan diselidiki secara kritis dan mendalam. Sikap yang menjadikan dasar ilmu pengetahuan modern saat ini. Selanjutnya yaitu zaman pertengahan. Pada zaman ini, teologi atau ilmu ketuhanan mendominasi ilmu pengetahuan. Hampir semua ilmuwan pada zaman tersebut adalah seorang yang beragama, sehingga aktivitas ilmiah cenderung terkait dengan aktivitas keagamaan. Antara tahun 600 sampai 700 Masehi, yang menjadi masa kemajuan ilmu pengetahuan berada di peradaban Islam seperti pada bidang ilmu kedokteran dan ilmu alam. Peradaban Islam memberikan sumbangan pada zaman pertengahan, diantaranya adalah menerjemahkan peninggalan bangsa Yunani dan disebarluaskan ke dunia barat, memperluas pengamatan dalam ilmu kedokteran, obat-obatan, astronomi, ilmu kimia, serta menegaskan sistem desimal dan dasar-dasar aljabar. Selanjutnya yaitu zaman Renaissance, ditandai dengan era kebangkitan kembali yang bebas dari ideologi agama, mulai perubahan kebudayaan ke arah modern, pemikiran yang bebas, penemuan ilmu pengetahuan modern sudah mulai pada zaman ini. Ilmu pengetahuan yang berkembang adalah bidang astronomi. Yang selanjutnya ada di zaman modern. Ditandai dengan penemuan dalam bidang sains sebagai perkembangan rintisan dari zaman Renaissance, dimulai dari abad 15 atau 17 Masehi. Contoh tokoh terkenalnya adalah Isaac Newton, Charles Darwin. Selanjutnya yaitu zaman kontemporer. Pada zaman ini, perkembangan ilmu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Penemuan ilmiah sering terjadi sehingga melahirkan informasi ilmiah yang terbesar secara cepat. Pada zaman ini pula semakin terspesialisasinya suatu ilmu sehingga pengkajian keilmuan makin sempit dan juga dibatasi dengan berbagai pembatasan dalam kajiannya seperti asumsi atau postulat, anggapan dasar yang tidak perlu dikaji kebenarannya, dan prinsip sehingga membuat lingkup penglihatan keilmuan makin sempit. Contoh tokohnya yaitu Albert Einstein. Selanjutnya ada jenis-jenis pengetahuan. Menurut Plato, jenis pengetahuan itu dibagi menurut tingkatan-tingkatan pengetahuan sesuai dengan karakteristik objeknya. Yang pertama ada pengetahuan eikasia atau khayalan. Pengetahuan yang objeknya berupa bayangan atau gambaran. Pengetahuan ini isinya adalah hal-hal yang berhubungan dengan kesenangan atau kesukaan serta kenikmatan manusia. Pengetahuan dalam tingkatan ini misalnya seseorang yang menghayal bahwa dirinya pada saat tertentu mempunyai rumah yang mewah, besar, dan indah, serta dilengkapi dengan kendaraan dan lain-lain, sehingga khayalannya itu terbawa mimpi. Di dalam mimpinya, ia betul-betul merasa mempunyai dan menempati rumah itu. Apabila seseorang dalam keadaan sadar dan menganggap bahwa
khayalan dan mimpinya betul-betul berupa fakta yang ada di dalam dunia kenyataan, maka ini bisa dikategorikan dalam pengetahuan eikasia. Selanjutnya ada pengetahuan pistis atau substansial. Pengetahuan mengenai hal-hal yang tampak dalam dunia kenyataan atau hal-hal yang dapat diinderai langsung. Objek pengetahuan pistis biasanya disebut zuya karena isi pengetahuan semacam ini mendekati suatu keyakinan atau kepastian yang bersifat sangat pribadi atau kepastian subjektif. Dan pengetahuan ini mengandung nilai kebenaran apabila mempunyai syarat-syarat yang cukup bagi suatu tindakan mengetahui. Misalnya mempunyai pendengaran yang baik, penglihatan yang normal, serta indera yang normal. Selanjutnya pengetahuan dianoia, matematik. Pengetahuan ini ialah tingkatan yang ada di dalamnya sesuatu, tidak hanya terletak pada bagaimana cara berpikirnya. Contoh yang dituturkan oleh Plato tentang pengetahuan ini ialah para ahli matematika atau geometri di mana objeknya adalah matematik, yakni sesuatu yang harus diselidiki dengan akal budi dengan melalui gambar-gambar, diagram, kemudian ditarik hipotesis. Hipotesis ini diolah terus hingga sampai pada kepastian. Dengan demikian dapat dituturkan bahwa bentuk pengetahuan tingkat dianoia ini adalah pengetahuan yang banyak berhubungan dengan masalah matematik atau kuantitas, entah luas, isi, jumlah, berat, yang semata-mata merupakan kesimpulan dari hipotesis yang diolah oleh akal pikir. Karenanya pengetahuan ini disebut pengetahuan berpikir. Selanjutnya, pengetahuan noesis atau filsafat. Plato menerangkan tentang pengetahuan ini adalah hampir sama dengan pengetahuan pikir atau yang sebelumnya tadi yang substansial, tetapi tidak lagi menggunakan pertolongan gambar dan diagram, melainkan dengan pikiran yang sungguh-sungguh abstrak. Tujuannya adalah untuk mencapai prinsip-prinsip utama yang isinya hal-hal yang berupa kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Setelah membahas jenis-jenis pengetahuan menurut Plato, ada jenis-jenis pengetahuan menurut Burhanuddin Salam. Pengetahuan yang dimiliki manusia itu ada 4 menurut Burhanuddin Salam, yaitu yang pertama ada pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa ini atau sering juga disebut dengan istilah common sense, yakni pengetahuan yang masuk akal yang berasal dari pengalaman dan pengamatan, sehingga semua orang akan berpendapat yang sama mengenai suatu hal tersebut. Contoh, makanan akan memuaskan rasa lapar. Tangan yang terkena api akan merasakan panas dan melepuh. Selanjutnya ada pengetahuan ilmu. Pengetahuan ilmu adalah ilmu sebagai penerjemahan dari sains. Dalam pengertian yang sempit, sains diartikan untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam. Ilmu dapat merupakan suatu metode berpikir secara objektif yang tujuannya untuk menggambarkan dan memberi makna terhadap dunia faktual. Pengetahuan yang diperoleh dengan ilmu diperolehnya melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Analisis ilmu itu objektif dan menyampingkan unsur pribadi. Pemikiran logika diutamakan, netral dalam arti tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang bersifat kedirian atau subjektif, karena dimulai dengan fakta. Pengetahuan filsafat. Pengetahuan manusia itu ada 3, yaitu pengetahuan sains, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan mistik. Pengetahuan filsafat ialah pengetahuan yang berdasarkan logika, pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Kalau ilmu hanya pada satu bidang pengetahuan yang sempit, filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Filsafat biasanya memberikan pengetahuan yang reflektif dan kritis, sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup menjadi longgar kembali. Pengetahuan agama. Pengetahuan agama ini adalah pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat
para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluknya. Pengetahuan mengandung beberapa hal yang pokok. Pengetahuan ini mengandung beberapa hal yang pokok, yaitu ajaran tentang berhubungan dengan Tuhan, yang sering juga disebut dengan hubungan vertikal, dan cara berhubungan dengan sesama manusia, yang sering juga disebut dengan hubungan horizontal. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah kesiapan untuk berperilaku atau berkreasi dengan cara tertentu bila mana dihadapkan dengan sesuatu masalah atau objek. Sikap ilmiah yaitu ada beberapa sikap ilmiah. Yang pertama ada jujur, terbuka, toleran, skeptis, opinis, berani, kreatif, kritis, rela menghargai karya orang lain, dan menjangkau ke depan. Itu saja yang saya akan jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.